Ini ujung-ujungnya adalah akan seperti itu. Habib Agus Abu Bakar Al-Salamsi ini memang hasil tes DNA haploggrupnya adalah GM201. Ya, kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, aku yakin. Ya kan, Anda harus siap dong terima risikonya. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri. Ya, Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, aku yakin. Ya kan, Anda harus siap dong terima risikonya. Ya, seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, ya, tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Karena ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi potongan dialog Habib Agus Abu Bakar dengan pada Suka TV. Kita kenal hostnya atau reporternya itu namanya Mas Yusuf. Mas sudah lama saya ikuti. Saya sebagai tukang rongsok juga, sebagaimana konten sebelumnya saya menikmati polemik atau perdebatan nasab Baklawi di media sosial. Saya sebagai tukang rongsok, kebetulan hari ini saya habis keliling rongsok di kapal-kapal nelayan, tapi ini panas sekali. Saya ini ngopi di biasa tempat tongkrongan. Jadi untuk menanggapi kembali kepada polemik nasab, bahwa tukang rongsok seperti saya juga punya hak untuk berpendapat, karena media sosial itu tidak bisa dibendung, mengalir deras begitu saja. Sebagaimana mungkin diskusi-diskusi yang terakhir ini, batalnya diskusi seminar di UIN Wali Songo yang konon dibatalkan karena ada kekuatan besar di balik itu. Kembali ke Habib Agus Abu Bakar yang menganalogikan bahwa menuduh Baklawi itu terputus sama dengan menuduh pasangan suaminya atau istrinya ini berzina. Maka kalau tidak bisa membuktikan, itu harus ada sumpah, ya, sumpah. Nah, ini adalah analogi yang batal. Karena apa? Yang kita kenal bagaimana dalam keislaman itu harus percaya dengan ulama. Ulama itu kalau kita ambil secara bahasa ulama itu jamak, artinya yang mufrodnya atau kata tunggalnya itu alim. Alim itu artinya orang yang ngerti, orang yang tahu, atau orang yang berilmu. Alimun jamaknya ulama. Jadi yang kita kenal dalam terminologi agama, ulama adalah mereka yang ahli dalam agama. Tetapi zaman terus berubah, bahwa kalau dulu kita mengenal ulama sebagaimana kita ketahui, ya mohon maaf ini saya bukan mengajari, tapi apa yang saya ketahui, mungkin gurunya juga YouTube, ya ilmu itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa dapatkan dari googling, ya dari YouTube, atau dari platform-platform media sosial yang lain. Kita bisa menggali itu, sebagaimana saya juga sedikit mengikuti perkembangan polemik nasab, lama-kelamaan saya juga tahu. Kembali ke ulama, kalau saya dulu pernah sekolah di madrasah itu, ulama itu mufrodnya alim. Alim itu asal kata dari ilmun. Alim itu yang orang yang ngerti atau orang yang berilmu. Kalau dalam ilmu sorof itu di tasrif atau ilmu sorof, ketika saya di madrasah itu, alima ya'lamu ilman wa ma'laman huwa alimun, bahwa alimun. Nah, ini banyak sekali mungkin Habib yang tidak bisa nasrif, sombong amat. Alimun orang yang ngerti, jamaknya ulama. Jadi orang yang punya otoritas, kalau kita ketahui terminologi agama itu alim. Ulama itu adalah orang yang mengetahui agama. Tetapi pada
perjalanannya saat ini, bahwa ulama itu tidak harus dimaknai sebagai orang yang ahli agama. Jadi kalau dulu sebagai pembuktian orang berzina atau menuduh berzina itu harus ada 4 orang saksi, maka ulama itu juga bisa dimaknai orang yang ngerti-ngerti ilmu. Untuk membuktikan itu tidak harus pakai 4 orang saksi, karena sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan dengan ahli IT, di mana orang berzina itu juga bisa pembuktiannya bisa diambil dari rekaman video, tidak perlu 4 orang saksi. Sebagaimana mungkin pembuktian nasab seseorang, ya tes DNA, tes urin. Nah, ini orang yang menolak seperti ini ya orang-orang yang mundur ke belakang, seperti mungkin Habib Agus Abu Bakar, seperti Gus Wafi atau Kiai Haji Idrus Ramli yang anti ilmu pengetahuan. Mereka hanya berpatokan kepada kaul-kaul ulama yang sudah mungkin usang. Mereka hanya berpatokan atau berdasar kaul-kaul atau pendapat ulama yang pada saat itu mungkin ilmu untuk mengarah atau mengungkap sesuatu itu belum ada. Nah sekarang sudah ada. Orang polisi, jangankan orang biasa, polisi kalau pas ada razia, mau TNI mau polisi, kalau dites urin dan itu terungkap hasilnya 100% mereka terbukti mengkonsumsi narkoba, maka itu menjadi patokan, ya tidak perlu saksi. Itu adalah ilmu pengetahuan yang mengetahui ilmu pengetahuan itu siapa ya ahlinya itu bisa disebut alim, orang yang ngerti. Kalau zamannya ulama yang selama ini kita kenal ulama itu adalah tokoh agama, maka untuk dalam terminologi fikih ada 4 orang saksi, untuk pembuktian ada bayina, ada banyak sekali lah. Sekarang tidak perlu ke situ. Kita harus bisa memaknai bahwa ulama itu bukan hanya sekedar ahli agama, tapi mereka yang ahli dalam ilmu tertentu untuk mengungkapkan problematika atau masalah-masalah syariat yang selama ini kita pegang. Contohnya analogi dari Habib Agus Abu Bakar yang tidak ada relevansi, tidak ada kaitannya untuk mengungkap nasab seseorang batal itu dengan memakai DNA. Itu beliau mengatakan ya kita sumpah jalan terakhir. Ini orang-orang mungkin Habib atau Palawer atau Habiber yang mungkin mundur ke belakang, tidak menerima perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, mungkin kembali ke alima ya'lamu ilman wa ma'amlan wa alimun, zamannya ulama. Itu nanti kalau kiaskan lagi Sulasi Mujarot itu waktu saya kecil di madrasah itu, kalau ikut Sulasi Masjid itu alama yu'alimu ta'liman wa ma'alaman wa mu'alimun, ya itu taklim. Itu nanti kaitannya dengan ilmu sorof, ya itu sangat dasar sekali. Saya kira orang-orang pribumi yang pernah sekolah madrasah itu pernah. Beda kalau Habib banyakan tidak dalam belajar ilmu agama di Indonesia ini tidak berjenjang dari bawah, ya ilmu sorof, ilmu ihlal, dan itu sangat dasar sekali yang orang-orang seperti saya di kampung ini sudah paham lah. Ya kayak Habib Bahar itu dawayuru dawiru dawaron. Oke, cukup dulu. Mudah-mudahan pendapat saya juga sebagai warga Indonesia, di mana Indonesia itu mengatur sistem demokrasi, bebas berpendapat. Ya, yang penting tidak ada caci maki, tidak ada penghinaan seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib dan sayangnya kebanyakan oknum-oknum yang doktrin yang sesat itu kebanyakan mereka dari Baklawi. Yaitu yang menjadi patokan orang-orang awam yang nggak tahu dasar-dasar itu. Kalau turun Nabi nggak mungkin begitu. Itu yang terjadi di bawah. Dan terkait dengan seminar migrasi kebudayaan Islam dan peran sosial dari Habib dari Yaman ke Indonesia yang konon dibatalkan atas permintaan dari Mabes Polri, itu sangat meyakinkan sekali. Jangankan orang akademisi, saya tukang rongsok aja sangat kecewa dengan pembatalan seminar itu. Terima kasih, cukup dulu, barangkali tidak bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapal-kapal besar di kampung saya yang biasa kalau nyandar ini saya ambil rongsoknya. Nah, sekarang oke ya. Dan ini bakul kopinya sedang tidur, Mbak. Sepi katanya.